Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Indra doakan semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan semangat dalam belajarnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran hadis yang kemarin-kemarin ketika ada jam hadis, mapel hadis, terkendala dengan kegiatan-kegiatan sehingga pembelajaran daringnya diliburkan. Nah, maka hadis ini sedikit ketinggalan. Maka untuk mengejar materi, karena sebentar lagi ada PTS 1 yang dilaksanakan di awal September, maka hari ini Pak Indra akan bahas yaitu dua hadis sekaligus, yaitu hadis kedua dan hadis ketiga. Di pertemuan pertama sudah kita pelajari, kita bahas bersama hadis pertama. Yang hari ini kita akan bahas, pelajari bersama hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Nah, untuk hadis kedua ini adalah hadis tentang pokok-pokok agama Islam, yaitu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum belajar anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dari rumah bisa dibuka kitabnya, ya, hadis yang kedua. Tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu memahami isi kandungan hadis yang kedua dan ketiga, itu kurang ketiga anak-anak, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja yang pertama, ini karena hadis kedua adalah hadisnya lumayan panjang, nanti Pak Indro bacakan saja, anak-anak disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu biyadi syabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaras safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wadu'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbiruni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama binas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khuffatal aratal alata
ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani summa talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Nah, hadis ini adalah anak-anak artinya intinya adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya sedang duduk di majelis ilmu, ya, sedang duduk di majelis ilmu. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan pakaian serba putih, ya, pakaian serba putih, rambutnya panjang. Nah, kemudian orang itu tiba-tiba mendekat kepada Rasulullah dan duduk di samping Rasulullah. Setelah duduk di samping Rasulullah, sahabat-sahabat pada heran dan bertanya-tanya, siapakah gerangan itu yang tiba-tiba duduk di samping Rasulullah? Kemudian seseorang tadi bertanya kepada Rasulullah tentang yaitu apakah yang dimaksud dengan Islam. Maka Rasulullah menjawab, yang dinamakan Islam adalah menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, hendaklah mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, membayar zakat. Dan hendaklah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan hendaklah pergi haji atau naik haji ke Baitullah jika berpuasa. Nah, setelah dijawab Rasulullah seperti itu, maka seseorang ini tadi membenarkannya. Benar wahai Rasulullah. Ya, bertanya sekaligus membenarkan. Nah, ini yang anehnya, luar biasanya di sini. Nah, setelah tanya seperti itu, seseorang tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Nah, maka Rasulullah menjawab, iman adalah yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada atau takdirnya Allah baik dan buruk. Ya, kita harus iman itu. 6 perkara itu. Maka lagi-lagi orang tadi membenarkannya. Benar wahai Rasulullah. Yang terakhir, seorang tadi bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apakah yang dimaksud dengan ihsan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Sekalipun Allah tidak melihat kamu, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu mengawasi dan melihat kamu. Ini adalah ihsan. Jadi mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya, sekalipun engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, ini adalah ihsan. Adab kita menyembah Allah. Kemudian seseorang tadi membenarkannya lagi. Benar wahai Rasulullah. Nah, setelah itu maka para sahabat pada heran. Orang ini kok bertanya sekaligus membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Nah, maka salah satu sahabat yaitu Umar tanya kepada Rasulullah. Setelah orang tadi pergi dari Rasulullah, maka Umar salah satu sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah tadi yang memberikan pertanyaan sekaligus membenarkannya? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa tadi adalah malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril itu juga bisa berubah atau menjelma sebagai manusia biasa. Nah, itu kehendak, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita hadis yang disampaikan ini bahwa dapat kita ambil kesimpulan
disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan. Maka kita orang Islam disunahkan untuk bebersih, thaharah, baik di pakaian kita, tempat kita dan sebagainya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Kemudian menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Itu hadis sudah terangkan tentang ihsan itu apa. Ya. Nah, itu tentang hadis yang kedua. Sekarang lanjut ke hadis yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Al-hadisus salisu utawi hadis kang nomor 3 an Abi Abdurrahman saking kacetakake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abdullah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Rasul, bunyal Islamu dene bangunan Islam, ya, jenengane Islam yaiku ing atase 5 perkara. Nggih. Den jenengake Islam yaiku ing 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, sewiji nekseni setuhune perkara endi-endi iku pangeran kang hak den sembah. Ya, ora ana perkara kang liyane Allah ingkang wajib disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, lan setuhune Gusti Kanjeng Rasul menika utusanipun Gusti Allah. Wa iqamis sholati, lan nglakoni salat, wa itaiz zakati, lan maringake zakat, wa hajjal baiti, lan nglampahi haji ana ing Baitullah, wa shaumi ramadhana, lan poso ing wulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang ketiga ini dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Allah yang wajib disembah, ya, tidak ada Tuhan yang wajib kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Ini yang kita namakan dengan rukun Islam. Nah, jadi hadis ini anak-anak mengandung isi kandungannya mengenai tentang rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai orang muslim. Nah, itu dari Pak Indro. Terima kasih mengenai materi hari ini, yaitu hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Kemudian kita berharap semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa masuk belajar tatap muka di kelas. Terima kasih dari Pak Indro, tetap semangat, selalu memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Indro. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.